Air mata orang Papua, air mata anak tiri dan slogan kosong keadilan sosial bagi semua orang. Betapa sedihnya ketika seorang anak yang sangat berguna, sangat berjasa bagi negara ini diperlakukan tidak adil dalam hal ini yang saya maksud tanah Papua. Kekayaan alamnya digaruk habis atas nama pembangunan, masyarakatnya dibiarkan dalam keadaan begitu-begitu saja, wajarlah orang Papua minta merdeka. Bahkan ada isu atau indikasi skandal pemusnahan etnis orang Papua sedang berlangsung, secara diam, tersembunyi dan rapi, dan tertutup untuk media negeri ini. Tetapi lihat dan mari kita bercermin dari perkataan Ketua Organisasi Papua Merdeka berikut ini sungguh menyedihkan. Dia Yefri P. Bomanak jadi simbol perlawanan kaum tertindas atas keadilan sosial yang menang bunyi terkesan slogan kosong. Disclaimer dari manuskrip bahwa membunuh hak orang Papua secara ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosial apalagi pembunuhan secara nyata adalah dosa besar para pejabat Indonesia. Selamat merenungkan bagi kita semua, salam dari manuskrip. One people, one soul. Indonesia harus tahu bahwa tanpa senjata, dengan tangan kosong, dengan peralatan tradisional saja, Anda tidak pernah mengalahkan TPNPB. Anda tidak pernah mengalahkan dan mematikan ideologi perjuangan bangsa Papua dari atas tanah Papua. Setiap hari, TNI ada jatuh di mana-mana. Anda ada menghitung setiap minggu mungkin 1 TNI atau 5 TNI. In the future, masa depan dari perspektif militer TPNPB, Anda catat baik. Satu hari, Anda akan menghitung korban militer Indonesia dalam hitungan hari. Sampai nanti suatu ketika Anda akan menghitung dalam hitungan jam militer Indonesia akan berjatuhan di atas seluruh tanah Papua. Catat baik Indonesia. Orang-orang tua kami telah bertahan, telah buktikan. Saat ini, ingat baik satu hal yang penting. Rakyat Papua harus tahu. Dan Indonesia harus tahu. Kolonial harus tahu bahwa dulu kami melawan Anda dengan tangan kosong. Catat baik, pemerintah kolonial Indonesia dan kapitalis internasional Amerika dan negara-negara mana yang saat ini ada sembunyi di belakang Indonesia yang sedang mengambil semua kekayaan alam Papua, catat baik. Dulu kami melawan Anda dengan cara militer, tetapi dengan tangan kosong. Kami tidak punya senjata. Setelah dengan tangan kosong, kami melawan Anda. Kami mulai pakai alat-alat tradisional kami. Kami pakai panah, kami pakai tombak. Setelah alat-alat tradisional kami pakai alat-alat modern. Entah kami bikin rakitan, entah kami pakai kampak, parang, atau barang apa saja. Rakitan senjata kami bikin dan kami melawan Anda. Dari tangan kosong ke alat perang adat, dari alat-alat buatan, saat ini kami ada di tingkatan kami mulai pegang alat-alat modern. Kolonial catat baik. Kau orang Papua yang menjadi anggota TNI Polri atau siapapun, catat baik. Dari tangan kosong, dari peralatan perang tradisional, sekarang kami mulai pegang peralatan modern. Jangan berpikir bahwa TPNPB tidak akan pernah tiba kepada alat-alat militens, peralatan perang militens yang dimana perang-perang yang memiliki kekuatan besar. Kalau kami sudah bisa mendapat senjata di negara lain, kalau kami sudah bisa pegang senjata dengan model yang sekarang Indonesia ada pegang, atau bahkan kami ada pegang lebih daripada apa yang sekarang Anda pegang, mengapa tidak TPNPB akan memiliki tempur? Mengapa tidak TPNPB akan memiliki jet? Mengapa tidak TPNPB bahkan sampai memiliki nuklir? Siapa yang bilang tidak bisa? Indonesia harus tahu bahwa tanpa senjata, dengan tangan kosong, dengan peralatan tradisional saja, Anda tidak pernah mengalahkan TPNPB. Anda tidak pernah mengalahkan dan mematikan ideologi perjuangan bangsa Papua dari atas tanah Papua. Apalagi sekarang pada tingkatan sekarang kami ada, kami mulai pegang alat-alat yang modern. Kami yakin bahwa saat ini Anda sedang menghitung. Setiap hari TNI ada jatuh di mana-mana. Di tahun ini Anda ada menghitung setiap minggu mungkin 1 TNI atau 5 TNI. In the future, masa depan dari perspektif militer TPNPB, Anda catat baik. Satu hari Anda akan menghitung korban militer Indonesia dalam hitungan hari. Sampai nanti suatu ketika Anda akan menghitung dalam hitungan jam militer Indonesia akan berjatuhan di atas seluruh tanah Papua. Catat baik Indonesia bahwa
Saat ini, Joko Widodo, Mahfud MD, Guntur Pintar Panjaitan, dan Prabowo, serta semua petinggi-petinggi militer yang sekarang sedang mendesain sistem militer pertahanan negara Indonesia. Dengar baik. Anda memberikan dasar apa kepada semua anggota Tentara Nasional Indonesia, kepada TNI, Polri, Brimob, Kopassus, atau semua institusi yang Anda kirim di atas tanah Papua itu, Anda memberikan keyakinan apa, modal apa untuk membunuh kami orang Papua? Catat itu, Pak. Anda memberikan dasar apa yang berani membunuh kami di atas tanah kami yang Tuhan ciptakan untuk kami? Apa dasarnya? Dasarmu apa membunuh kami? Kepada anggota TNI Polri, catat baik. Ketika Anda memetik peluru di dalam senapan atau senjata yang Anda pegang untuk membunuh kami, dasar apa Anda menggunakan tangan Anda untuk membunuh kami? Ini Anda catat baik. Anda sedang membunuh orang Papua tanpa satu alasan yang kuat secara Alkitab dan Al-Quran. Entah Anda orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, atau agama apa dalam Indonesia yang saat ini Anda menjadi TNI Polri. Ajaran agama apa yang mengajarkan Anda untuk sewenang-wenang membunuh TPNPB atau membunuh orang Papua yang saat ini Anda bunuh? Anda tahu bahwa hidup Anda akan mempertanggungjawabkan setiap darah-darah, nyawa-nyawa orang Papua yang Anda bunuh di atas tanah Papua tanpa dasar. Anda tidak punya dasar untuk membunuh orang Papua di atas tanah orang Papua, tetapi Anda hanya memiliki alasan. Alasan karena NKRI harga mati. Alasan itu bukan dasar. Catat ini baik, adik-adik anggota TNI Polri atau anggota BIN Bais Bakit yang saat ini ada di atas tanah Papua. Anda bunuh orang Papua adalah Anda membunuh diri Anda sendiri, karena Anda tidak akan pernah lolos selama Anda hidup. Setelah Anda mati, Anda akan mempertanggungjawabkan ini di akhirat antara Anda dan Tuhan. Ini hal yang penting. Kembali sebaliknya kepada kami TPNPB. TNI yang ada di atas tanah Papua, TNI Polri yang ada di atas tanah Papua, kami sedang melihat Anda sebagai pencuri. Di atas tanah kami, Anda sedang membunuh kami. Kami sedang melawan Anda dengan hukum self-defense. Kami mempertahankan kedaulatan pribadi kami. Kami mempertahankan integritas kami yang Tuhan berikan di atas tanah kami, yang Tuhan berikan untuk memproteksi diri kami. Maka itu kami punya dasar yang besar untuk membunuh Anda di atas tanah Papua. Catat ini baik. Selain dasar-dasar konstitusi dan selain hukum internasional, TPNPB punya dasar untuk membunuh TNI Polri di atas tanah Papua. Kecuali TPNPB, kami keluar ke Bali, Ambon, Manado, ke Makassar, ke Jawa, dan kami membunuh orang Jawa di sana atau TNI Polri di sana, maka kami berdosa. Tetapi di atas tanah kami yang Tuhan berikan kepada kami, yang Anda datang menjual, kami siap membeli, karena ini tanah kami, yang Tuhan berikan kepada kami, yang dipelihara oleh moyang kami, dan di sini tempat kami, mama melahirkan kami, dan memutuskan tali pusat kami harus berdiri di atas tanah kami, membela negeri kami, membela rakyat kami, demi bangsa dan kedaulatan bangsa kami. Sampai nanti suatu ketika Anda akan menghitung dalam hitungan jam militer Indonesia akan berjatuhan di atas seluruh tanah Papua.